Halo, Assalamualaikum warahmatullahi anak ibu guru. Semoga senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Bertemu kembali dengan Ibu Eni Nurhana. Hari ini Ibu akan mereview ulangan harian tema 3 yang telah kita lakukan, yang telah dilaksanakan pada hari Kamis 8 Oktober 2020 kemarin. Ibu guru berharap kamu bisa mempelajari lagi, mungkin ada yang salah dari jawaban kamu bisa memperbaiki kembali dengan melihat video ini dan bisa dijadikan pembelajaran yang lebih baik lagi. Baiklah anak-anak, ini adalah format Google Form ulangan harian tema 3 kelas 4 Abdullah bin Abbas tahun pelajaran 2020-2021 yang telah dilaksanakan Kamis 8 Oktober 2020. Nah, sebelum kamu mengerjakan ulangan, tulislah selalu nama lengkap kamu, misalnya ya, tulis nama lengkapnya ya. Eni Nurhana. Oke. Nah, setelah itu klik kursor ke bawah, kemudian kamu baca dengan teliti. Sikap nomor 1. Sikap yang menunjukkan kewajiban dalam merawat tumbuhan adalah A. Rina selalu tidak peduli terhadap tumbuhan di pekarangan rumahnya. B. Doni setiap sore dan pagi bersama ayah selalu menyiram tanaman di pekarangan rumahnya. C. Zaki jarang sekali menyapu di halaman pekarangan rumah. Dan D. Fatimah lupa memberi pupuk tanaman yang ia rawat di rumah dan jarang sekali menyiramnya. Nah, dari keempat pilihan ini yang paling tepat yang mana? Ya, yang B. Doni setiap sore dan pagi bersama ayah selalu menyiram tanaman. Nah, ketika kamu mengerjakan soal pilihan ganda seperti ini, bacalah keseluruhan pilihan tersebut ya. Jangan ketika kamu sudah tahu jawabannya B, langsung pilih yang C dan D tidak dibaca. Nah, itu biasanya kalau tidak teliti nanti jawabannya menjadi tidak benar. Sekarang nomor 2. Dampak negatif apabila kita tidak melestarikan hewan langka. Ini adalah hewan langka harimau. Apa dampak negatifnya? A. Akan terganggunya keseimbangan alam. B. Keseimbangan alam terjaga. C. Hidup menjadi tentram. D. Hewan langka tidak mempengaruhi manusia. Jawabannya tentu saja adalah A ya, terganggunya keseimbangan alam. Kemudian yang nomor 3, pernyataan berikut ini yang benar adalah A. Mendahulukan hak daripada kewajiban. Bukan ini, salah, jelas. B. Kewajiban adalah sesuatu yang harus diterima. Salah juga. Kebalik ya, hak adalah sesuatu yang harus diterima. C. Hak adalah sesuatu yang harus dilakukan. Bukan juga. Yang benar itu hak adalah segala sesuatu yang harus diterima. Dan D. Mendahulukan kewajiban daripada hak. Nah, ini adalah jawaban yang paling benar. Nomor 3, yang bukan merupakan sikap kita terhadap hewan adalah, awas ya, baca dengan teliti, yang bukan. Nah, yang bukan. A. Merawat. B. Memberi makan. C. Melestarikan. D. Memanfaatkan secara berlebihan. Tentu saja jawabannya adalah D. Oke. Sekarang nomor 5. Di bawah ini yang merupakan hak masyarakat dalam kegiatan merawat tanaman adalah A. Membiarkan tanaman mendapat air hujan saja. B. Memanen buah-buahan dan sayuran. C. Memberi pupuk. Ini adalah kewajiban memberi pupuk. D. Menyiram tanaman juga merupakan kewajiban. Berarti jawabannya adalah C. Ya. Memanen buah dan sayur. Kalau kita sudah memberi pupuk tanaman, sudah merawat tanaman, maka kita mendapatkan hak untuk memanen buah dan sayurnya. Ya kan? Nah, itu jawaban yang benar adalah C. Next, kita mempunyai kewajiban untuk peduli lingkungan, tetapi tidak semua orang sadar akan hal itu. Salah satu contoh akibat dari tidak peduli lingkungan yaitu banjir yang disebabkan oleh apa? A. Pilihan A, membuang sampah di sungai. Iya, ini penyebab banjir.
B. Penebangan pohon, penyebab banjir juga karena akar-akar yang ada pada pohon tidak bisa meresap air, ya kan? Karena pohonnya nggak ada. Hutan gundul, iya. Jawaban A, B, C benar semua. Ya, A, B, C benar semua. Nomor 7. Untuk menggali informasi dari seorang tokoh dapat dilakukan dengan cara bagaimana? Menyapa, menyimak, wawancara, atau mengamati. Jawaban yang paling tepat adalah wawancara. Next, nomor 8. Kata tanya yang berfungsi untuk menanyakan interval peristiwa terjadinya sesuatu keadaan. Jawaban atas kata tanya ini dapat berupa jam, hari, tanggal, bulan, tahun, ataupun lamanya sebuah kejadian, yaitu, ayo kata tanya apa? Apa, di mana, bagaimana, atau kapan? Iya, jawaban yang benar adalah kapan. Ya, untuk menanyakan peristiwa, untuk menanyakan waktu dari suatu peristiwa. Nomor 9, langkah-langkah di bawah ini adalah keterampilan sebelum wawancara, saat wawancara, setelah wawancara, atau saat melakukan presentasi laporan hasil wawancara. Yuk kita amati. Membuat janji, menunjukkan kesan yang baik, misalnya datang tepat waktu, berpakaian sopan, berbicara santun, menyiapkan daftar pertanyaan yang sesuai dengan pokok permasalahan, berlatih agar tidak selalu membaca pertanyaan yang telah disusun. Ya, di sini kita bisa melihat kata kuncinya adalah buat janji dan minta kesediaan narasumber untuk diwawancari. Itu adalah keterampilan sebelum lakukan wawancara. Bisa dipahami ya kalimatnya. Nomor 10, ketentuan pertanyaan wawancara yang baik harusnya adalah disusun secara acak. B, tiap pertanyaan saling berkaitan. C, sama dengan pertanyaan lainnya. D, membuat narasumber penasaran. Yang benar adalah B. Jadi tiap pertanyaan harus saling berkaitan. Next, selanjutnya, narasumber dalam cuplikan percakapan bawah ini yaitu seorang A. Apa yang menjadi kendala dalam menanam padi, Pak? Nah, dari sini, dari kata menanam padi, kamu sudah bisa mengambil kesimpulan kata kuncinya, yaitu jawabannya adalah petani. Oke? Nah, nomor 12, jawaban yang tepat untuk pertanyaan mengapa adalah karena. Ya. Karena dengan mencintai lingkungan kita akan mendapat banyak manfaat. Jadi kata kuncinya adalah karena. Jawabannya adalah A. Kalau yang B bagaimana, Bu? Saya memiliki 5 macam. Nah, ini pertanyaannya, kata tanya adalah berapa? Kemudian yang C, saya menanam tanaman obat di pekarangan rumah. Berarti kata tanya adalah di mana kamu menanam tanaman obat? Nah, kalau yang D, untuk menjaga lingkungan saya tidak membuang sampah sembarangan. Pertanyaannya adalah apa yang kamu lakukan untuk menjaga lingkungan? Nah, oke, jadi jawaban yang tepat untuk pertanyaan mengapa adalah karena. Nomor 13, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan tumbuhan adalah tentu saja di sini ada bagian tumbuhan, tentu saja jawabannya adalah bunga. Ya, karena di situ ada alat kelamin jantan dan alat kelamin betina. Alat kelamin jantan adalah serbuk sari dan betinanya adalah putik yang akan bertemu dalam penyerbukan dan akan menghasilkan buah. Nah, nomor 14, tanaman yang menyimpan cadangan makanannya pada batang adalah, kamu lihat di sini, gambar ini adalah sagu. Ya, kalau singkong menyimpan cadangan makanannya di mana? Di akarnya. Kalau padi di buah. Ya, mudah ya. Nomor 15, salah satu cara menghijaukan lahan dengan menanam tanaman-tanaman yang bermanfaat, misalnya tanaman obat yang bukan merupakan tanaman obat adalah apa? Tomat. Ya, ini tanaman sayur. Jadi kunyit, jahe, dan temulawak adalah tanaman obat. Nah, ini adalah gambar contoh dari toga tanaman obat keluarga.
Next, nah berikut ini ciri-ciri hewan yang terawat yaitu apa cirinya? Kulit kotor dan tidak ada luka, salah. Mata terlihat jernih, terang dan tidak keruh, betul. Ya, matanya jernih, terang dan tidak keruh. Tubuhnya tegak dan berbulu kusam, salah juga. Bulu mengkilat, lunglai dan lemas. Oke, jawabannya adalah B. Nomor 17. Di bawah ini adalah penyebab mulai langkanya beberapa hewan dan tumbuhan kecuali. Pahami kalimatnya kecuali. Ya. Jadi jawabannya A. Kita lihat dulu pilihannya A, perburuan hewan liar. Nah, ini perburuan hewan liar menyebabkan hewan langka. Berarti bukan. Penjualan binatang dan tumbuhan langka. Bukan juga. Ini penyebab juga. Tidak tegasnya hukum terhadap pemburu liar, ini penyebab juga. Dan pembuatan cagar alam, suaka marga satwa, hutan lindung. Nah, ini bukan penyebab langkanya hewan. Justru ini untuk memelihara kelestarian hewan langka. Dengan pembuatan cagar alam, suaka marga satwa, dan hutan lindung. Nah, berikut nomor 18. Berikut yang bukan fungsi batang. Awas, pertanyaannya ada kata bukan. Yang bukan fungsi batang yuk kita lihat. Menyalurkan zat hara, air, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan. Ini fungsi batang. Tempat tumbuhnya daun dan bunga, fungsi batang. Menyerap air dan zat hara, fungsi batang apa bukan? Bukan, ini adalah fungsi akar. Ya, tempat menyimpan cadangan makanan, iya, ini fungsi batang juga. Oke. Nomor 19. Contoh sikap mencintai lingkungan yaitu lingkungan yang indah ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini kita harus jaga. Bagaimana cara kita menjaganya? Bagaimana? Dengan A. Memanfaatkan sumber daya alam dengan tidak sesuai kebutuhan? Bukan, salah. Menimbun sampah plastik di dalam tanah? Bukan juga. Sampah plastik di dalam tanah itu tidak akan membusuk sampai ratusan tahun loh. Hati-hati sekali apalagi kalau manusia itu membuang sampah sembarangan, sampah plastiknya ke laut. Kasihan sekali hewan-hewan yang di laut, dia tidak tahu apakah itu makanan atau plastik ya. Jadi jangan pernah sekali-kali membuang sampah sembarangan. Membersihkan lingkungan secara teratur. Nah, ini dia. Cara mencintai lingkungan yaitu dengan membersihkan lingkungan secara teratur. Membuang sampah ke sungai ini juga sikap yang salah, yang tidak baik dan akan mengakibatkan banjir. Next, yuk kita lihat nomor 20 daerah dengan permukaan bumi yang tingginya 0 sampai 200 meter di atas permukaan laut dan cocok untuk pertanian, peternakan, perumahan dan industri serta beberapa jenis kegiatan perkebunan seperti perkebunan kelapa dan tebu adalah dataran rendah. Oke. Berikut adalah beberapa cara untuk mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia kecuali A. Menjaga bibit agar dapat ditanam kembali. Ya. B. Memanfaatkan lahan pertanian untuk mendirikan bangunan. Jelas bukan ya. Jadi jawabannya adalah B. Yang C. Menjaga kebersihan lingkungan supaya tidak banjir. Ya. Mengakibatkan ya. Saluran air dijaga agar terpengaruh. Iya, ini betul. Jadi ini adalah kecuali memanfaatkan lahan pertanian untuk mendirikan bangunan. Itu bukan cara mempertahankan padi tetap dapat dinikmati masyarakat Indonesia. Karena tentu saja lahan pertanian akan semakin sempit. Nomor 22. Berbulu indah, jenis satwa endemik hanya ada di suatu daerah. Kemudian hewan langka dan dilindungi, dan hewan yang dimaksud adalah cendrawasih, berbulu indah. Ya, cendrawasih. Kalau orang hutan, komodo dan burung camar kan tidak seperti ini cendrawasih. Nomor 23, berikut ini mata pencarian penduduk yang tinggal di dataran rendah adalah apa? Dataran rendah itu perkotaan biasanya. Petani, pengacara, pedagang, pegawai, penambang emas dan pemetik teh, petani sayur mayur dan peternak sapi ini biasanya ada di dataran tinggi. Usaha perhotelan, pariwisata dan kuliner ini biasanya di daerah pantai dan dataran tinggi. Penambang emas dan pemetik teh juga di dataran tinggi. Jadi yang ada di dataran rendah adalah petani, pengacara, pedagang, pegawai.
Tanaman yang berguna untuk meredakan batuk apa ya? A. Kunyit, B. Temulawak, C. Jahe, D. Lengkuas. Jawabannya adalah jahe. Karya seni rupa 2 dimensi yang dibuat dengan cara menempel bahan pada permukaan gambar disebut dengan lukisan, ilustrasi, patung, atau kolase. Kolase. Bahan alam yang dapat digunakan untuk membuat kolase adalah daun, ya kan? Karya yang dihasilkan dari menggabungkan beberapa gambar yang sudah jadi. Gambar tersebut dipadukan hingga menghasilkan satu gambar baru. Biasanya gambar diambil dari majalah atau koran bekas. Disebut dengan apa? Kolase, mozaik, montase, atau puzzle. Montase. Nah, yuk kita amati karya di bawah ini. Karya seni tempel ini merupakan karya seni tempel apa? Jelas kelihatan sekali ini adalah mozaik. Kenapa mozaik? Karena dari satu jenis saja, yaitu biji-bijian, ya, dan bahannya kecil-kecil. Dan nomor 29, persamaan antara kolase, mozaik, dan montase adalah semua memakai teknik menempel. Ya, betul. Bahannya dari daun ranting dan biji-bijian. Ini adalah kolase. Semua bahan harus digunting dan dipotong kecil-kecil. Ini adalah mozaik. Bahan gambarnya bisa dicari di majalah atau internet. Ini adalah montase. Nah, nomor 30, penilaian terhadap suatu karya seni yang dapat berupa kritik, pendapat, saran, dan dapat juga berupa penghargaan dan pameran disebut dengan A. Apresiasi seni, B. Aplikasi, C. Pengamatan terhadap karya seni, D. Menikmati hasil karya seni. Jawabannya adalah yang betul apresiasi seni. Diingat ya. Baik, kalau sudah selesai, setelah diklik baru disubmit. Nah, nanti skornya ini akan masuk ke Bu Guru. Oke anak-anak, terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu Guru ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.